Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holman Ranoviter. Saya CGP Angkatan 9 dari UPT SMP Negeri 1 Bagong, Kabupaten Blitar. Pada pagi hari ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah saya. Saya DRS Suharyono MPD selaku Kepala UPT SMP Negeri 1 Bagong yang merupakan kepala sekolah dari saudara Holman Ranoviter yang merupakan CGP Angkatan 9. Untuk selanjutnya, pada saat ini ada beberapa kasus yang pernah kami alami di UPT SMP Negeri 1 Bagong, yang mana pada kasus tersebut jika suatu saat ada kita rapat kenaikan kelas, itu adalah pengambilan keputusan kalau saja ada siswa yang nilainya di bawah KKM, yang mana siswa tersebut harus bisa naik kelas, sehingga bagaimana supaya untuk pengisian rapot siswa tersebut itu paling tidak sesuai KKM atau lebih sedikit dari KKM yang ditentukan oleh sekolah, untuk menghindari supaya anak tersebut bisa naik kelas. Jadi kasus dilema etikanya pengambilan keputusan mengenai KKM, di mana anak itu agar bisa naik kelas semuanya sehingga nilainya di atas KKM itu nih Pak. Ya, paling tidak ya sama dengan KKM. Nah, pertanyaannya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Untuk berdasarkan kasus tersebut adanya dilema etika karena harus memutuskan di antara dua pilihan, di mana dua pilihan tersebut harus sama benar dan memiliki alasan yang masuk akal, sehingga bisa diterima oleh semua pihak. Dan untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral dari alasan membuat keputusan tersebut, jika ada alasan yang benar dan masuk akal, maka masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka masuk ke dalam bujukan moral. Seperti itu. Jadi mengidentifikasinya menggunakan alasan yang benar dan masuk akal. Siap. Untuk selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Siap. Untuk dalam pengambilan keputusan harus melalui musyawarah, di mana musyawarah tersebut dilaksanakan pada waktu rapat kenaikan kelas, dan tentunya dari musyawarah dari semua elemen sekolah yang ada itu nanti akan memberikan keputusan yang baik dan benar untuk siswa tersebut. Jadi melalui musyawarah dengan guru-guru ya Pak? Siap. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Untuk langkah-langkahnya dalam pengambilan keputusan tersebut atau prosedur yang diambil, yaitu kita membiasakan untuk melakukan adalah mengajak guru untuk berdiskusi secara musyawarah melalui rapat internal. Jadi langkah-langkahnya musyawarah secara internal dengan guru-guru ya Pak? Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk permasalahan tersebut itu adalah tindakan preventif atau pencegahan sebelum terjadi permasalahan, sehingga pada waktu hari H rapat kenaikan kelas itu tidak ada permasalahan yang muncul terkait dengan yang sesuai dengan siswa tersebut. Seperti itu. Jadi pencegahan ya Pak? Siap, pencegahan. Untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan
tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Pak? Untuk tantangan dalam pengambilan keputusan sudah seperti biasa, tentunya namanya juga musyawarah. Musyawarah itu untuk mencapai mufakat mesti ada pertentangan di antara yang satu dengan yang lainnya, Bapak Ibu guru, kemudian BK, kemudian juga kesiswaan, termasuk juga dengan wali kelas. Nah, itu selain dari Bapak Ibu guru dari makro yang lain, sehingga tantangan pengambilan keputusan itu atau kalau kurang adanya ketegasan, jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan, maka kita bagaimanapun juga harus mengambil keputusan itu dengan bijak dan benar, ya seperti itu. Jadi unsur rasa kasihan kepada siswa juga diperlukan ya Pak dalam pengambilan keputusan. Ya, terutama untuk karakter siswa itu sendiri. Kalau siswa itu sendiri ternyata anaknya juga baik, sergap, nggak punya bolos dan tidak punya kesalahan atau melanggar aturan yang ada di sekolah ini, maka itu adalah menjadikan suatu pertimbangan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ataupun memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Kalau untuk penjadwalan itu tidak ada, karena kasus itu kan kita tidak menunggu supaya naik kasus seperti itu. Harapan kita kasus itu tidak ada, sehingga kita tidak punya jadwal untuk macam seperti masalah atau penyelesaian permasalahan itu, sehingga untuk dilema etika seperti itu diserahkan secara langsung dengan koordinasi dengan Bapak Ibu guru, wali kelas, kemudian siswa dan juga BK, sehingga pada saat itu kita selesaikan. Jadi secara langsung nonton koordinasi dulu. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau ada dilema atau permasalahan seperti itu, biasanya kita mengajak untuk pengambilan keputusan itu terutama ya dari BK, kemudian juga dari wali kelas, juga dari kesiswaan, dan juga biasanya juga dibantu dengan Bapak Ibu guru mapel lain yang mana dari mapel-mapel tersebut kenapa anak tersebut mempunyai permasalahan seperti itu sehingga tidak bisa mencapai KKM seperti itu juga merupakan suatu pengambilan keputusan dengan melibatkan Bapak Ibu guru yang lain. Semuanya melibatkan Bapak Ibu guru ya. Pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Kalau pembelajaran yang biasa diambil atau yang biasa kita ambil, karena kita itu tidak bisa untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu tanpa melibatkan orang lain, termasuk yang saya sebutkan di depan tadi. Tentunya semua yang kita anggap benar itu memang benar karena harus dilihat dari berbagai sisi di mana kita itu melihat permasalahan itu, sehingga semuanya itu nanti bisa terselesaikan dengan baik dan tentunya benar untuk semua. Itu harapan kita memang seperti itu, sehingga permasalahan yang seperti itu dapat kita selesaikan dengan baik. Terima kasih. Jadi seperti itu ya Pak? Ya, siap. Dan Pak Ulman karena telah melaksanakan kegiatan ini dengan baik, semoga ini nanti akan menjadikan barokah untuk panjenengan untuk kedepannya seperti itu. Ya. Demikian wawancara dengan kepala sekolah saya dalam tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya
Holman Ranometer CDT Angkatan 9 dari Kabupaten Blitar dari UPT SMP Negeri 1 Batung. Pada pagi hari ini saya akan mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah di sini dengan tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, sebelumnya izinkan dulu Bapak berbagi pengalaman mengenai dilema etika apa yang pernah Bapak alami di sekolah ini selama menjadi kepala sekolah. Ya, terima kasih. Kalau selama saya jadi kepala sekolah ini, dilema etika yang pernah saya itu ketika ada kegiatan yang sudah disepakati oleh orang tua untuk mengeluarkan biaya, sejumlah biaya tertentu ya, tapi pada kenyataannya itu ada beberapa anak itu yang tidak bisa membayar atau belum bisa membayar karena ya mungkin kondisi ekonomi atau mungkin ada faktor lain juga bisa juga. Nah, itu salah satu contoh yang pernah kita temui. Untuk kasus seperti itu kita ya tentunya kita diskusikan bersama dengan warga sekolah yang lain, artinya dengan teman-teman guru yang lain. Kita diskusikan dengan dewan guru, permasalahannya kita cari akar masalahnya apa, apakah itu memang benar-benar faktor ekonomi atau memang orang tuanya kurang perhatian kepada anaknya, atau anaknya yang sudah dikasih tapi tidak diberikan. Ini perlu kita cari akar masalah ini. Jadi terkait dengan dilemanya itu pembayaran salah satu anak tersebut ya Pak. Ya. Kemudian pertanyaannya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasi, sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus cari dulu akar masalahnya dulu. Kita cari akar masalahnya dulu, apakah itu memang benar-benar karena alasan ekonomi dan alasan itu tidak bisa membayar, atau memang ada faktor yang lain. Kita cari akar masalah, kemudian kita musyawarahkan dengan baik yang lain. Jadi dimusyawarahkan ya Pak, dan dicari akar permasalahan. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikannya? Kalau ada kasus seperti itu, tentunya kita ambil skala prioritas. Jadi kita, walaupun itu semuanya sama-sama penting, sama-sama benar, tetapi kita harus lihat dari skala prioritas yang mana yang lebih mendesak. Jadi kita dulukan yang paling mendesak dulu, kita selesaikan baru masalah itu. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk prosedur yang kita lakukan, tentunya kita harus adakan musyawarah dengan dewan guru tentang masalah yang kita hadapi. Kemudian kita identifikasi sumber masalah, akar masalah, dan kita diskusikan bersama dan kita ambil keputusan bersama. Sehingga seolah itu memang bukan keputusan dari kepala sekolah ya, ini keputusan dari hasil rapat bersama. Di hasil musyawarah bersama ya Pak. Ya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif pada kasus dilema etika, yang paling efektif tetap kita cari atau kita identifikasi dulu pokok masalahnya itu, kemudian kita sampaikan ke rapat internal dulu, kemudian
kemudian kita musyawarahkan dan kita putuskan bersama. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya tentunya di dalam sebuah lembaga itu ada beberapa guru itu mungkin ada yang lebih senior dalam hal umurnya atau pengalamannya di sekolah ini lebih tua, lebih senior ya. Kadang-kadang kalau kita mengambil keputusan yang mengharuskan mereka itu melaksanakan perintah atau melaksanakan keputusan bersama, tetapi sebenarnya itu tidak sesuai dengan hati nurani mereka. Artinya keputusan itu tidak, sebenarnya dia itu kurang setuju. Dan itu kebetulan yang kurang setuju itu adalah senior di sini, itu juga merupakan tantangan juga. Karena kan lebih tua kita harus menghormati. Maka untuk mengatasi seperti itu ya kita harus menggunakan metode atau ya metode bagaimana kita memerintah tetapi tidak seolah-olah memerintah. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Kalau selama ini seperti yang saya sampaikan tadi, untuk memecahkan sebuah masalah kita ambil dulu skala prioritas yang paling mendesak, yang paling berat kita selesaikan dulu, dan yang masalah-masalah yang tidak berat, yang ringan itu bisa kita delegasikan kepada teman-teman guru yang lain. Kalau itu bisa diselesaikan oleh mereka, maka tidak perlu kita harus selesaikan bersama-sama. Jadi kita dahulukan yang berat dulu dan yang mendesak-desak dulu. Selanjutnya Pak, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya tentunya yang mempermudah itu ya teman-teman guru ya. Jadi ya para guru di sini mereka itu kompak, mereka satu sama lain itu saling mendukung, mensupport, maka akan lancar. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Yang bisa kita petik yang pertama, ketika ada masalah jangan diputuskan dengan tergesa-gesa. Jadi dengan emosi kita langsung memutuskan, jangan. Tetap kita cari dulu akar masalah, kemudian kita diskusikan, musyawarahkan bersama-sama di rapat dewan guru, kemudian kita pertimbangkan berat dan ringannya masalah itu, maka kita dahulukan yang paling berat dulu, dan yang mana yang lebih besar kita dahulukan. Jadi nanti insya Allah akan bisa terpecahkan dengan Terima kasih Pak atas waktunya pada wawancara hari ini. Terima kasih, saya ucapkan kembali dan mohon maaf bila ada pertanyaan atau kata saya yang kurang pas. Saya akhiri wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hulman Ranofiter. Saya CGP Angkatan 9 dari UPT SMP Negeri 1 Bagong, Kabupaten Blitar. Bersama dengan Bapak Cahyo. Pada kesempatan pagi ini saya akan mengadakan terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih, selamat datang di SMP Negeri 1 Sukoharjo. Selamat atas diterimanya di program CGP. Semoga membawa manfaat pada Pak Holman dan secara lebih luas pada siswa-siswa yang ada di SMP Negeri 1 Bagong. Nah, begini
Gini Pak Ulman, berkaitan dengan perjalanan di dalam mengelola lembaga sekolah itu pasti ada permasalahan-permasalahan yang mengiringi, bisa dari siswa, bisa juga dari guru, atau juga berkaitan dengan kelembagaan. Tapi yang paling berat adalah memang mengelola sumber daya manusia. Salah satunya guru. Jadi selama menjadi pimpinan di beberapa lembaga, ini yang pernah saya alami adalah berkaitan dengan permintaan mutasi yang sering menjadi dilema, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah pinggiran. Pada satu sisi itu tenaga pendidik atau pengajarnya jumlahnya sangat terbatas. Di sisi lain mereka yang mengabdi di lembaga tersebut kadang-kadang jarak dari rumah itu jauh sekali, bahkan bisa antar kabupaten. Nah, ini yang seringkali menimbulkan dilema ketika tenaga pendidik ini mengajukan permintaan mutasi. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Begini, kalau yang berkaitan dengan dilema etika itu ya terutama memiliki nilai-nilai yang berada pada posisi yang ditinjau dari berbagai aspek, itu ya memiliki nilai yang sama-sama dikatakan benar gitu ya. Iya. Kalau rujukan moral itu ya lebih pada apa ya, unsur kedekatan, unsur hubungan sosial gitu ya. Kira-kira seperti itu. Selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang menjadi pertimbangan utama adalah kepentingan umum ya Pak. Jadi yang diutamakan dahulu adalah kepentingan yang lebih besar, kepentingan lembaga, kepentingan masyarakat. Dan apabila itu memungkinkan untuk kompromi, ya baru kita carikan jalan keluar untuk mengambil satu solusi yang bisa menyelesaikan masalah tersebut dan menguntungkan kedua belah pihak. Nah, itu saja bukan perkara yang mudah, dan biasanya proses penyelesaiannya juga tidak bisa cepat ya. Jadi harus dicarikan alternatif sehingga ketika permasalahan itu kita upayakan ada solusi itu tanpa menimbulkan permasalahan baru. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, kalau yang berkaitan dengan tenaga pendidikan, tentu kita harus komunikasi dengan lembaga, dalam hal ini rekan-rekan guru yang lain, karena lembaga sekolah tidak bisa berjalan maksimal tanpa daya dukung tenaga secara keseluruhan. Dan apabila pimpinan mengambil satu kebijakan yang menguntungkan satu pihak, kemudian memberatkan pihak yang lain, itu akan menimbulkan satu keguncangan di dalam sistem sekolah. Jadi itu harus dimusyawarahkan sebaik-baiknya dengan pertimbangan yang bisa dipertanggungjawabkan menurut tata aturan yang berlaku, baru kemudian kita mencari alternatif penilaian agar solusi yang diambil sekali lagi tidak menimbulkan masalah baru. Dimusyawarahkan ya Pak. Yeah. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di etika tersebut? Keputusan itu akan bisa efektif apabila kita melibatkan semua pihak. Jadi dengan pertimbangan dari berbagai aspek, dengan usulan-usulan, termasuk di dalamnya ada upaya alternatif penyelesaian yang ditawarkan oleh beberapa pihak. Walaupun pada akhirnya nanti keputusan ada pada saya, setidaknya saya sudah memperoleh masukan-masukan
keputusan yang diambil itu sudah merupakan suatu hasil musyawarah yang terbaik untuk lembaga. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Permasalahannya pada satu sisi kita itu sebagai pegawai negeri itu memang sudah terikat pada suatu sumpah jabatan bahwa kita akan siap mengabdi di mana saja. Tapi di dalam praktik ternyata kan tidak semudah itu. Kita ketika berbicara masalah yang lebih personal, ketika sama-sama sebagai manusia, mungkin tenaga kita yang sudah lama mengabdi di suatu tempat itu meninggalkan keluarganya, mungkin juga meninggalkan orang tuanya yang sudah tua yang membutuhkan perawatan. Sementara lokasi mengabdinya jauh dan itu sudah beliau jalani selama berpuluh tahun. Jadi itu menjadi satu pertimbangan-pertimbangan yang harus kita perhatikan karena kebutuhan manusia untuk bisa katakan sejahtera itu kan ya tidak hanya berurusan dengan materi tetapi juga berurusan dengan hal-hal yang bersifat non materi, diantaranya kesejahteraan kejiwaannya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau berkaitan dengan sekolah, kita yang paling baku adalah memperhatikan jadwal yang berkaitan langsung dengan kegiatan kurikulum. Jadi tidak bijaksana kalau misalnya kita secara tiba-tiba mengganti guru di tengah semester, itu juga akan menimbulkan problem. Jadi kalau terjadwal sih jangka pendek tidak bisa. Jadi harus diperhatikan secara keseluruhan aspek-aspek yang meliputi pergantian tenaga, meliputi kesiapan anak untuk menerima tenaga guru baru, ketersediaan tenaga guru baru, itu semuanya harus diperhitungkan secara masak sehingga ketika yang bersangkutan katakanlah terpaksa harus beralih dari satu lembaga di lembaga yang ditinggalkan yang kita pimpin itu sudah ada solusi, syukur-syukur kalau ada tenaga baru yang siap menggantikan posisi. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Yang selama ini bisa mempermudah adalah komunikasi. Jadi ketika semua stakeholder yang ada di lembaga sekolah itu terbuka untuk komunikasi dan kemudian bisa tercipta satu kesepahaman begitu sehingga tidak menimbulkan dugaan-dugaan yang tidak perlu di dalam suatu lembaga. Mungkin ada dugaan politik masalah uang atau sokongan itu akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan di sekolah. Tapi kalau itu kita buka secara umum di forum musyawarah diskusi secara kekeluargaan, permasalahan itu akan menjadi lebih mudah diselesaikan karena kita yakin dan kita upayakan teman-teman itu akan bisa memberikan bantuan berupa solusi-solusi yang terbaik untuk kelangsungan lembaga agar berjalan secara lancar. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pada akhirnya ketika kita mengambil satu keputusan itu tidak hanya ditinjau dari satu sisi, jadi harus mempertimbangkan banyak aspek karena kebenaran itu
tidak sesuatu yang tunggal. Jadi bisa dilihat dari berbagai sisi, ada sisi kemanusiaan, ada sisi kebutuhan, ada sisi yang lain yang harus menjadi pertimbangan, sehingga ketika kita mengambil keputusan itu menjadi suatu keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara etika. Dan yang lebih bagus, keputusan tersebut tidak merugikan lembaga yang ditinggalkan. Terima kasih Pak atas waktunya. Demikian dari saya wawancara pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Cahyo. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada manfaatnya. Amin. Sukses untuk menempuh pendidikan CGP-nya.